Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita bahas ya hal yang ini ya, yang menarik pastinya, yaitu terkait dengan bocoran cerita ya dari orang lingkar dekat Golkar juga soal bulldozer istana terhadap ketua umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto ya. Aduh, kalau kita bicara politik itu panggung depan, panggung belakang. Panggung depannya, wah everything is okay. Itu urusan internal Partai Golkar, bla 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 bla. Tetapi di belakangnya ceritanya beda lagi. Jadi ini sumber RH ya mengatakan begini, bahwa Erlangga dapat surat panggilan ya dari Kejaksaan Agung, ya kan? Yang isinya adalah panggilan untuk menjadi saksi dari kasus lain, dari kasus yang melibatkan Erlangga, kasus crude oil ya CPO ya, crude palm oil ya, dari CPO, dan dijadikan saksi. Tetapi pesannya adalah ya bisa langsung tersangka, bisa langsung ditahan. Nah, ketika mendapat ini, orang yang itu mengatakan dia lihat sendiri surat itu ada ya. Cuma memang tidak bisa di-spill suratnya karena sama saja nantang ya gitu kalau di-spill misalnya. Dan saya sendiri nggak punya ya bukti suratnya. Tapi panggilan itu ada, dan kalau kita baca Tempo semua juga mengatakan itu kan, mengkonfirmasi itu. Kalau mengatakan tidak setelah post factum itu lain persoalan. Nah, rupanya Erlangga kemudian mendapatkan surat itu, dia kemudian mendatangi seorang petinggi tinggi hukum ya. Saya tidak bisa spesifik ya. Dia mendatangi petinggi hukum. Why? Tapi petinggi hukum tersebut nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan, ngeri kali negara kita ini ya. Seorang petinggi hukum aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ngeri kali kan. Lalu dia malah merefer kepada salah seorang ketua partai politik. Kok bisa begitu? Dia merefer ke salah seorang ketua partai politik. Hebat ya. Ketua partai politik lebih berkuasa daripada petinggi hukum dalam persoalan hukum. Lalu sang ketua ini bilang, nah rupanya dialah the messenger of presidential office message ya, sepertinya ya. Dialah the messengernya. Jadi sobat RK sekalian, dan yang paling lucu bin ajaibnya adalah ketika kemudian Erlangga bertemu sang penguasa di IKN, sama sekali nggak nyinggung soal pengunduran diri Erlangga. Pura-pura kagak tahu aja. Justru aneh kan? Kalau misalnya tidak terlibat ya. Sementara yang lainnya saya tidak bisa spesifik, yang lainnya ya genggam-genggam tangan. Sorry, I can't help you. Saya tidak dapat membantumu. Aduh. Jadi sahabat era sekalian, ya itulah yang terjadi gitu ya. Sama sekali nggak disinggung soal ini. Ya candaan ya, yang kita lihat yang beredar adalah candaan Erlangga kepada Bahlil kan. Ini kursi ketua Kapolri aja katanya mau diambil. Nah, itu candaan kepada Bahlil. Tetapi sang penguasa sama sekali tidak menyinggung soal itu. Tapi dari cerita ini sahabat era sekalian, yang jelas yang saya katakan tadi, salah seorang ketua partai itu bukan dari partai Golkar, ya kan? Dari partai yang lain gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya? Analisisnya adalah ada orang powerful yang bisa bermain di dua kaki. Ya.
bisa menentukan nasib partai lain. Nah pertanyaannya adalah apakah atas endorsement penguasa baru P ataukah enggak gitu ya. Ini yang sebenarnya menarik ya. Ini ada infografis mengatakan, saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024 ya. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan dengan menjunjung marwah Partai Golkar. Marwah apa yang Anda katakan? Sebagai pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas bantuan kerjasama serta persahabatan kepada semua pihak. Ya ini pidato yang didiktekan ya. Nah, jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah sekarang ini menurut saya sedang perang pengaruh ya antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo sebagai penguasa baru kelihatannya tidak doing action, menunggu saja. Tapi dia tidak juga melarang kalau misalnya elemen-elemennya kemudian bergerak ke sana kemari. Ya kan? Baik elemen TKN maupun elemen Gerindra. Kita lihatlah ya, TKN kemana, Gerindra kemana misalnya dalam perselingkuhan dalam tanda kutip ini. Sementara Jokowi berusaha membangun kekuatan, salah satunya dengan menguasai partai Golkar. Ya, jadi melakukan hostile takeover. Nanti Munas ini tanggal 20 besok ya. Dan 21 itu sekedar pembuktian saja. Apakah Jokowi akan langsung take over sebagai ketua umum ataukah harus melalui Bahlil dulu. Itu saja. Dan pertanyaannya adakah perlawanan dari pihak lain ya. Dan jangan lupa Jokowi sudah diundang oleh 7 senior Partai Golkar termasuk Ridwan Hisham dan Ridwan Mukti, mantan gubernur Bengkulu yang pernah dicokok karena tindak pidana korupsi dan sekarang sudah keluar lagi ya. Dan survive lagi. Luar biasa Indonesia nih ya. Mantan-mantan koruptor itu justru berseliweran ya. Jadi saudara sekalian, itu yang kemudian bisa kita lihat ya. Ini perebutan kursi panas ketua Golkar. Munas bakal menentukan siapa kader yang bakal terpilih memimpin partai identik dengan warna kuning itu. Presiden Joko Widodo menjadi salah satu kandidat ya, dianggap cocok untuk pimpin Golkar. Golkar mendapat momentum bagus di pemilu 2024. Jadi kandidat ketum Golkar ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada Bamsud, Bambang Susatyo, ada Agus Gumiwang dan ada Bahlil Lahadalia. Tapi sekarang ya tinggal 2 saja. Dan 2-nya sama. Apakah Bahlil, apakah langsung Jokowi yang take over? Yang lain pecundang semua. Kira-kira begitu. Nggak berani melawan ya, diam saja ya. Mau dia senior dan lain sebagainya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena banyak dosanya, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kenikmatan, I don't know exactly. Partainya diambil orang, diam saja. Tapi ya it is not my business. Itu urusan Golkar, internal Golkar, orang lain nggak boleh campur tangan. Nggak boleh campur tangan tuh iya kalau campur tangan. Tapi kalau terhadap pemilih ya itu aspirasi. Ya saya tidak berhak juga sih ngomong macam-macam karena saya bukan pemilih partai Golkar. Saya terus terang, frankly speaking, saya memilih PKS di 2 pemilu terakhir ini. Pernah memilih PAN, pernah memilih Partai Demokrat ya. Tetapi 2 pemilu terakhir saya pilih PKS karena saya ingin meneguhkan oposisi. Karena itu kalau saya marah dengan PKS, sikap PKS ini wajar ya. Saya ingin mengatakan selamat tinggal PKS ya. Saya mungkin harus menata hati sebagai pemilih. Paham nggak tentang demokrasi? Itu seperti American President. Kamu tidak hanya kehilangan diriku. Dia fair dengan seorang wartawan ya, yang diperankan oleh Anita Bening ya. Kamu tidak hanya kehilangan suaraku, tapi kamu kehilangan saya, tapi kehilangan suaraku. Luar biasa itu ya. Kehilangan suara lebih penting daripada kehilangan pacar ya bagi politician ya. Gitu. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.